Oh, sudah dimulai. Hai guys, perkenalkan saya Farel. Di sini saya akan membahas tentang sejarah Kerajaan Mataram kuno. Penasaran nggak dengan ceritanya? Yuk ikuti saya. Oke, pertama kita mulai dari lokasi Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah salah satu kerajaan terbesar era Nusantara yang berdiri pada sekitar abad ke-8 di daerah Jawa Tengah. Kerajaan Mataram kuno memiliki corak agama Hindu dan Buddha di bumi Mataram. Kerajaan Mataram kuno ini didirikan dari abad ke-8 sampai abad ke-11. Cukup lama ya. Kemudian setelah didirikan, Kerajaan Mataram kuno ini berpusat di Mataram yang sekarang merupakan daerah dekat Yogyakarta, yang kemudian diberi nama Medang I Bumi Mataram. Namun, kerajaan ini sempat pindah beberapa kali loh, seperti di Medang I Mamrati zaman Bakai Pikatan di sekitar Geduh, Jawa Tengah, Medang I Poh Pitu zaman Dyah Balitung di sekitar Geduh, Jawa Tengah, Medang I Bumi Mataram zaman Dyah Wawa di daerah Yogyakarta. Oke. Kerajaan Mataram kuno yang berpusat di daerah Jawa Tengah memiliki dua wangsa. Sebentar, apa sih wangsa itu? Wangsa atau dinasti merupakan kelanjutan kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh satu garis keturunan yang sama. Dalam sejarah Indonesia, banyak kerajaan di bumi Nusantara yang kerajaannya dipegang oleh satu silsilah yang sama. Contohnya ya Wangsa Sailendra dan Wangsa Sanjaya. Bedanya Wangsa Sailendra dan Sanjaya apa sih? Wangsa Sanjaya merupakan pemeluk agama Hindu beraliran Siwa, sedangkan Wangsa Sailendra merupakan pengikut agama Buddha. Pendiri Wangsa Sanjaya adalah Raja Sanjaya yang menggantikan raja sebelumnya, yaitu Raja Sanna. Setelah Raja Sanjaya wafat, Kerajaan Mataram kuno dipegang oleh Raja Dapunta Sailendra dari Wangsa Sailendra. Oke, jadi kenapa sih kerajaan sekeren dan semegah itu bisa runtuh? Menurut analisis atas Prasasti Mantyasih, pada masa pemerintahannya, Rakai Panangkaran banyak mendirikan candi-candi. Contohnya seperti Candi Sewu, Pelausan, dan Kalasan. Dilihat dari struktur bangunannya, candi-candi tersebut bercorak agama Buddha. Buddha adalah agama yang dianut di Kerajaan Sriwijaya. Besar kemungkinan Rakai Panangkaran pindah ke agama Buddha saat Kerajaan Mataram di bawah dinasti Sailendra. Di masa pemimpinan dinasti Sailendra, toleransi di keadaan Mataram tetap terjaga. Dilihat dari bentuk bangunannya. Di bawah dinasti Sailendra, toleransi beragama tetap terjaga. Candi-candi bangunan menunjukkan hal tersebut. Contohnya, candi di wilayah Jawa Tengah bagian utara bercorak Hindu, sedangkan candi di wilayah Jawa Tengah bagian selatan bercorak Buddha. Menurut Prasasti Kelurah tahun 782 Masehi, sepeninggal Raka Panangkaran, Mataram diperintah oleh Raja Dharanindra atau Raja Indra yang memerintah pada tahun 782 sampai 812 Masehi. Dari Wangsa Sailendra, setelah Dharanindra, kekuasaan diwariskan kepada Raja Samaragrawira. Raja Samaragrawira mempunyai dua orang putra bernama Samaratungga dan Balaputradewa. Pada masa pemerintahan Samaratungga, dibangun candi terkenal yaitu Borobudur. Ia menikah dengan putri Raja Darmasetu dari Sriwijaya yang kemudian melahirkan seorang putri bernama Pramodawardhani. Pramodawardhani kelak menikah dengan pewaris takhta dari dinasti Sanjaya bernama Rakai Pikatan. Sempat terjadi perebutan kekuasaan antara Pramodawardhani dan Rakai Pikatan di satu sisi dan Balaputradewa di sisi lain.
Ambisi Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya untuk menjadi raja menjadi pemicu konflik tersebut. Bala Putra Dewa merasa berhak sebagai penerus dinasti Sailendra, sedangkan Rakai Pikatan menganggap Mataram milik dinasti Sanjaya. Bala Putra Dewa kalah, lalu menyingkir ke Sumatera di kerajaan Sriwijaya, tempat asal kakek dan bubuyutnya dinasti Sailendra. Dengan demikian, setelah berkuasa lebih dari 1 abad, sejarah Wangsa Sailendra di Jawa pun berakhir. Nah, menarik kan? Ternyata gak hanya itu loh peninggalan kerajaan Mataram kuno yang keren-keren. Kalian pasti tahu candi ini kan? Ya, Candi Borobudur merupakan candi Buddha yang didirikan oleh Samaratungga pada abad ke-8. Kemudian kalian pasti tahu juga kan candi ini? Ya, ini adalah Candi Prambanan yang didirikan oleh Rakai Pikatan. Nah, wah, ternyata kerajaan di Nusantara itu sangat beragam ya. Banyak banget, hebat-hebat pula. Bayangkan pada zaman itu mereka sudah mampu membuat candi-candi yang megah. Jadi tugas kita adalah merawat warisan-warisan tersebut agar menjadi saksi kehebatan Nusantara kita. Wah, kayaknya sudah panas banget nih, waktunya pulang.